Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali bersama saya Hiliatus Solihah. Dan saya Maya Rahma. Beberapa video menarik dari Pasuruan dan sekitarnya akan kami sajikan dalam program Pasuruan Sepekan Edisi 17 Maret 2018. Peristiwa pencurian motor kembali terjadi di wilayah kota Pasuruan. Terekam CCTV, aksi kali ini dilakukan oleh pria modis bergaya hip-hop menimpa karyawan rumah makan cepat saji di Tembok Rejo, Kecamatan Purworejo, Kota Pasuruan, Minggu 11 Maret lalu. Kejadian pencurian sepeda motor bergaya hip-hop terjadi di depan salah satu rumah makan cepat saji di Kota Pasuruan. Aksi pelaku sempat terekam CCTV milik rumah makan tersebut. Saat kejadian, suasana di sekitar lokasi terbilang sepi. Motor korban yang terparkir di halaman rumah makan tidak dikunci ganda oleh miliknya. Honda Beat bernopol N5991WS milik Mugdor 22 tahun, warga Kecamatan Bukul Kidul, Kota Pasuruan ini berhasil dibawa kabur pelaku yang berjumlah 2 orang. Untuk menyembunyikan identitas eksekutor berdandan ala hip hop dengan bercelana pendek, lengkap dengan jaket dan topi hingga menutup wajahnya. Dalam hitungan detik, pelaku berhasil membawa lari motor Mudor yang berstatus sebagai karyawan di rumah makan itu. Menurut Anissa Solihah, selaku supervisor Mudor, selain melapor ke polisi, pihaknya bersama korban telah melaporkan kejadian pencurian kendaraan bermotor itu kepada kantor pusat di Sidoarjo. Mobil terbalik di jalan raya depan pabrik Patal Grati, Kabupaten Pasuruan. Sedianya hendak melayat ke rumah kerabat. Mobil ditumpangi 8 orang tersebut dikatakan hilang kendali dan terbalik. Kecelakaan mobil terbalik yang terjadi di depan pabrik Patal, Jalan Raya Grati, Kabupaten Pasuruan, sedianya hendak melayat ke rumah kerabat. Mobil yang ditumpangi 8 orang tersebut dikatakan hilang kendali dan terbalik. Rombongan ini semula hendak melayat ke rumah saudaranya yang berada di Desa Bulu Kandang, Kecamatan Lumbang, Kabupaten Pasuruan. Kecelakaan terjadi sekitar pukul 8 waktu Indonesia bagian Barat dan mengakibatkan 8 orang penumpangnya mengalami luka-luka. Bahkan 2 diantaranya sempat dikabarkan kritis. Seluruh korban terdiri dari 5 wanita dan 3 laki-laki. Kejadian ini sempat mengakibatkan lalu lintas di jalur Pantura Grati tersendat dari kedua arah. Dari Grati, tim liputan melaporkan. Hindari sepeda motor, pick-up bermuatan durian mengalami kecelakaan hingga terguling di Jalan Raya Gading Rejo, Kota Pasuruan. Tepatnya di depan Bulog Kota Pasuruan, Kamis 15 Maret lalu. Peristiwa ini membuat kenek pickup mengalami luka cukup serius di bagian tubuh dan wajahnya karena terkena kulit durian. Nasib naas dialami Sulah, 38 tahun, sopir pickup bernopol L8207A. Pasalnya mobil pickup yang dikemudikannya mengalami kecelakaan, menabrak pohon, dan terguling di jalur Pantura Raya Gading, Kota Pasuruan. Kepada Warta Bromo TV, Sulah mengaku dirinya bersama Rofik keponakannya hendak perjualan buah durian ke luar kota. Saat melintas di lokasi kejadian, Sulah dikagetkan oleh sepeda motor yang menyeberang memotong laju pickup yang dikemudikannya. Bermaksud menghindari, Sulah membalding setir ke arah kiri dan menabrak pohon. Hingga akhirnya pickup tersebut terguling ke kiri. Sementara itu, dikabarkan sang kernet yakni Rofik mengalami luka-luka pada wajahnya serta sebagian badan akibat terkena buah durian yang tumpah. Rofik dievakuasi ke rumah sakit daerah Dr. R. Sudarsono, Kota Pasuruan untuk mendapatkan perawatan. Tim Warta Bromo melaporkan. Sebuah pabrik pengolahan plastik di Dusun Cetak, Desa Karangjati, Kecamatan Pandaan, Kabupaten Pasuruan terbakar Minggu 11 Maret 2018. Belum diketahui penyebab atau adanya korban jiwa. Kebakaran pabrik plastik di salah satu gudang milik PT Mercu Pasifik di Dusun Cetak, Desa Karangjati, Kecamatan Pandaan, Kabupaten Pasuruan terjadi pada hari Minggu 11 Maret 2018. Dilaporkan api juga merembet ke gudang lain. Kapolsek Pandaan AKP Ahmad mengatakan kebakaran terjadi sekitar pukul 7 pagi waktu Indonesia bagian Barat. Saat diketahui pertama kali oleh salah seorang security pabrik, api sudah membara disertai asap hitam tebal dari dalam bangunan pabrik seluas 100 meter persegi tersebut. Petugas kebakaran yang tiba di lokasi berjibaku melakukan pemadaman.
keterbatasan sumber air untuk pemadaman menjadi kendala petugas pemadam kebakaran. Diperkirakan sekitar jam 7. Terusan mungkin dugaan sementara kami mengambil cerita daripada security itu arus pendek, Pak. pendek. Sementara dilaporkan dalam kejadian ini tidak ada korban jiwa. Kerugian material diperkirakan mencapai ratusan juta rupiah. Dari Pandaan, tim liputan melaporkan. 3 rumah warga Dusun Paras Gempal, Desa Jatirejo, Kecamatan Lekok, Kabupaten Pasuruan rusak tertimpa longsoran tanah. Tidak ada korban dalam peristiwa ini. 3 rumah milik warga Dusun Paras Gempol, Desa Jatirejo, Kecamatan Lekok, Kabupaten Pasuruan rusak tertimpa longsoran tanah. Dalam kejadian ini dilaporkan tidak ada korban jiwa. Sementara itu salah seorang petugas dari Polsek Lekok, Bribka Ari Kunto Hartono mengungkapkan peristiwa tersebut terjadi sekitar pukul 9 Indonesia bagian Barat pada Minggu pagi. Menurut Kunto Hartono, sebelum terjadi longsor, terdengar suara gemuruh seperti hantaman batu di tebing belakang rumah warga. Diperkirakan tebing tersebut mengalami longsor setelah beberapa waktu terakhir diguyur hujan. Dalam peristiwa ini ditaksir untuk kerugian material mencapai 30 juta rupiah. Dari Lekok, tim liputan melaporkan. Hujan lebat selama 3 jam mengakibatkan 3 kecamatan wilayah timur Pasuruan terendam banjir Selasa 13 Maret lalu. 3 kecamatan yang terendam banjir kiriman tersebut berada di Kecamatan Grati, Kecamatan Winongan, dan Kecamatan Rejoso. Hujan lebat yang terjadi selama 3 jam mengakibatkan 3 kecamatan di wilayah timur Pasuruan terendam banjir pada Selasa 13 Maret 2018. Hingga saat ini pemukiman warga masih kebanjiran dengan ketinggian air yang bervariatif. Menurut informasi yang didapat wartabromo.com, 3 kecamatan yang terendam banjir berada di Kecamatan Grati, Kecamatan Winongan, dan Kecamatan Rejoso. Dari ketiga kecamatan, banjir merendam belasan rumah. Sampai saat ini dilaporkan tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini. Tim liputan melaporkan. Komisi Pemilihan Umum KPU Kabupaten Pasuruan menetapkan jumlah daftar pemilih sementara sebanyak 1.160.334 jiwa di Pilkada 2018. Jumlah tersebut dimungkinkan ada perubahan hingga nanti dapat diputuskan menjadi daftar pemilih tetap. Pemilihan sementara Pilkada Pasuruan ditetapkan 1,16 juta jiwa. Komisi Pemilihan Umum atau KPU Kabupaten Pasuruan menetapkan jumlah daftar pemilih sementara atau DPS sebanyak 1.160.334 suara di Pilkada 2018. Jumlah tersebut dimungkinkan ada perubahan hingga nanti dapat diputuskan menjadi daftar pemilih tetap atau DPT. Jainul Faizin, Komisioner KPU Kabupaten Pasuruan Divisi Perencanaan dan Data, mengatakan 1.160.334 pemilih terdiri dari 588.150 pemilih perempuan dan 572.184 adalah pemilih laki-laki. Mereka berasal dari 2.380 TPS atau tempat pemungutan suara se-Kabupaten Pasuruan yang memiliki hak untuk mencoblos pada pilkada serentak yang akan dilaksanakan tanggal 27 Juni 2018 mendatang. Tim liputan melaporkan. Suryono Pane resmi ditunjuk jadi manajer Persekapas Kabupaten Pasuruan. Sejumlah rancangan disiapkan hingga keinginan menambah pemain berkualitas. Setelah resmi ditunjuk menjadi manajer Persekapas Kabupaten Pasuruan, Suryono Pane telah menyiapkan sejumlah rancangan, termasuk keinginan menambah pemain berkualitas. Rencana menambah kekuatan baru tersebut disampaikan Suryono Pane menyusul ketatnya kompetisi Liga 3 Jawa Timur yang akan digelar pada awal April mendatang. Delasak atau Laskar Sakira perlu melakukan penambahan pemain. Langkah itu diambil bila target promosi ke Liga 2 Nasional telah siap dimantapkan. Ada beberapa langkah yang mungkin akan kita ambil, tentunya khususnya terkait dengan masalah pemain mungkin, kualitas pemain. Karena memang kalau ini kan cukup banyak pertandingannya kita dari bawah. Kalau mau menuju ke level nasional atau ke Liga 2 tentunya perlu ada penambahan pemain yang mungkin yang kualitasnya di atas yang hari ini ada.
Ya, kalau saya nilai kita butuhkan 5 sampai 6 pemain yang kualitasnya di atas rata-rata. Ya kan, dibutuhkan itu. Terkait dengan harga, no problem. Oke, No problem. Tim Liputan melaporkan. Limbah pabrik aluminium milik PT Sido Agung, Alumi, diduga mencemari air sumur warga. Akibatnya, warga yang berada di Dusun Luwung, Kecamatan Beji, Kabupaten Pasuruan sulit mendapatkan air bersih, bahkan menderita penyakit gatal-gatal. Limbah pabrik aluminium milik PT Sido Agung Alumi diduga mencemari air sumur warga. Akibatnya, sejumlah warga yang berada di Dusun Luwung, Kecamatan Beji, Kabupaten Pasuruan sulit mendapatkan air bersih, bahkan menderita penyakit gatal-gatal. Alif, 70 tahun, salah seorang warga mengatakan sudah 6 bulan terakhir air sumur yang berada di rumahnya tercemar air limbah. Mengalir sini, sebetulnya itu kan bukan pembuangan limbah. Untuk air, pembuangan air hujan terus hilang. Air hujan terus hilang. Nah, sekarang ada pabrik itu, airnya 24 jam mengalir terus. Jadi ini penuh, mengalirnya ke belakang rumah saya ini. Ini kadang-kadang kalau saya nyegur, gatel. Meski demikian, warga mengaku terpaksa mempergunakan air tersebut untuk keperluan sehari-hari selain minum. Tim Liputan melaporkan. Laga amal untuk maskot Persekapas Jama Ali berakhir manis untuk tim tuan rumah. Delasak menang 4 gol tanpa balas atas tamunya Kresna FC Surabaya di Stadion R. Sudarsono Pogar, Kabupaten Pasuruan, Minggu 11 Maret lalu. Laga amal untuk maskot Persekapas Jam Ali berakhir manis bagi tim tuan rumah Laskar Sakira. Kemenangan 4 gol tanpa balas diraih tim berjuluk Delasak atas tamunya Kresna FC dari Surabaya. Laga pertandingan berlangsung di Stadion R. Sudarsono Pogar, Kabupaten Pasuruan pada Minggu 11 Maret 2018. Gol kemenangan tuan rumah dicetak oleh Paat pada menit ke-19. Pemain sayap berpostur mungil ini mampu menerobos sisi kiri pertahanan lawan sebelum melepas tendangan ke gawang lawan. Saya pakai big test, jadi lihat data pemain itu pakai big test. Yang lain masih di bawah, itu PR. Jadi saya nggak lihat hasil kemenangan. Kalau saya ingin lawan Persibaya dihajar, baru kita evaluasinya di sini. Karena kita dikasih hanya pemain lokal, bukan seleksi terbuka, hanya lokal aja ya. Dari Bangil, Tim Liputan melaporkan. Sebanyak 704 peserta SMP se-Jawa Timur ramaikan acara In Eksekusi dengan Ijo yang digelar SMA SMK Bait Al-Hikmah Sabtu 10 Maret lalu. Ratusan peserta dari 33 sekolah ini berebut penghargaan bergengsi dari beberapa bidang seni dan olahraga. Sebanyak 704 peserta SMP se-Jawa Timur ramaikan acara Indeks Eksekusi Degan Ijo yang digelar SMA SMK Bait Al-Hikmah. Ratusan peserta dari 33 sekolah ini berebut penghargaan bergengsi dari beberapa bidang seni dan olahraga. Kegiatan ini berlangsung dari tanggal 7 sampai 10 Maret 2018. Kegiatan ini diisi dengan berbagai lomba, diantaranya lomba menulis komik, fotografi, sepak bola berkopiah, voli sarungan, lomba lukis payung, dan beberapa perlombaan lainnya. Peserta kegiatan tidak hanya berasal dari Pasuruan, namun juga dari sekitar Pasuruan seperti Malang, Probolinggo, dan Sidoarjo. Dari Pasuruan, Tim Liputan melaporkan. Sebuah truk kontainer terguling di Jalan Raya Sentul Purwodadi Pasuruan Jumat 16 Maret 2018. Akibatnya jalur Malang arah Surabaya maupun sebaliknya macet karena truk menutup seluruh bahu jalan. Diduga karena pengemudi mengantuk, kontainer bermuatan kelapa terguling di jalur maut Raya Purwodadi Pasuruan pada Jumat pagi 16 Maret 2018. Kapus Lantas Purwodadi Aibtu Abdillah mengatakan truk terguling sekitar pukul 6:15 waktu Indonesia bagian Barat. Dugaan sementara supir truk mengantuk. Sedangkan informasi yang didapat Warta Bromo, truk kontainer terguling bernopol N8495UH ini dikemudikan oleh Witono Budi Laksono, 43 tahun, asal Mojokerto.
Saat itu Budi dalam perjalanan dari Surabaya menuju ke arah Malang. Namun sesampainya di tempat kejadian, tiba-tiba kontainer mengarah ke kanan dan menabrak tiang PJU di median jalan. Akibatnya truk terguling dan menutup badan jalan lajur Malang-Surabaya. Sementara itu, Budi belum bisa dimintai keterangan terkait peristiwa yang dialaminya tersebut. Budi mengalami luka-luka dan mendapatkan perawatan intensif di Puskesmas Purwodadi. Tim Warta Bromo melaporkan. Baik pemirsa, berarti tadi sekaligus mengakhiri perjumpaan kita pada hari ini. Terima kasih atas sentuhan make up dari Smazia MUA. Dan jangan lupa ikuti kuis Jika Aku Bupati. Informasi selengkapnya di wartabromo.com. Saya Hilyatus Solihah. Dan saya Maya Rahma beserta seluruh kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri dari hadapan Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa.